Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rami nyobrang di tengah foto, rami de anak muda-muda. Assalamualaikum wabarakatuh. Taruh kita bahasa dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan nikmat untuk bernafas, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat dari diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada acara berita kita pada hari ini. Salawat dan salam tanpa juga selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak PRT Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Jeffrey Arifin Esa MSI. Kemudian yang kami hormati seluruh rekan-rekan dari Dinas Kebudayaan yang bertindak sebagai panitia untuk kali ini. Hari istimewa yang kami banggakan dan yang kami cintai adalah aku ini mama yang akan menjadi peserta berita kita pada hari ini sampai hari Minggu ke depan. Bapak Gubernur, izinkan secara singkat kami menyampaikan laporan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, dasar pelaksanaan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan adalah pada hari ini sampai dengan hari Minggu nantinya, yaitu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan tempat pelaksanaan kita adalah di Hotel Grand Rocky, Kota Bukit Tinggi. Jumlah peserta kita sebanyak 1 orang dari aku ini mama yang berasal dari 2 daerah, Kabupaten 50 kota dan juga Kota Payakumbuh. Nantinya selama 3 hari ke depan acara kita akan diisi oleh pemateri-pemateri yang cukup bagus dan kami rasa ini kami sudah memilih yang tepat untuk nantinya kita saling berinteraksi, saling diskusi ke depannya. Pertama itu untuk malam ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, tentunya Bapak Dr. Haji Jeffrey Arifin SHMSI. Materi yang akan beliau sampaikan nantinya adalah tata kelola sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan. Yang kedua, Bapak Yofian Azrian SE. Beliau merupakan akademisi dan praktisi yang berfokus terhadap adat dan budaya Minangkabau. Judul tema yang akan beliau sampaikan nanti adalah peran pemangku adat dalam mendidik generasi muda. Kemudian yang ketiga ada Bapak Irwan Main Basa. Beliau merupakan seorang akademisi yang fokus dalam manuskrip atau naskah kuno. Tema yang akan beliau sampaikan nanti adalah pentingnya manuskrip dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Keempat, ada Dr. Haji Gusuzar Lazara LC-MAG. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Tema yang akan beliau sampaikan nanti adalah syarat mengatur adat memakai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan yang terakhir ada Bapak Haji Irsad Safar SMP. Beliau merupakan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang konsen dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Tema yang akan beliau sampaikan nanti adalah peran legislatif dalam pemajuan kebudayaan daerah. Bapak Gubernur, anggotku dengan mama yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga kegiatan BIMTEK ini merupakan sebuah kerjasama atau kolaborasi antara Dinas Kebudayaan
dengan Bapak Ustaz Safar dengan tujuan menjaga, melindungi dan melestarikan adat budaya Minangkabau ke depannya. Kami yakin dan percaya semua narasumber tersebut mampu mendapatkan materi-materi dan dapat diterima, dan jika nanti ada yang dipertanyakan, dan kami berharap seluruh anggota di Mama nanti selama proses Bimtek lebih aktif bertanya kepada narasumber, jadi transfer ilmu itu terjadi nantinya dapat dibagikan kepada usaha-usaha kita yang ada di Papua. Mohon izin Bapak PLT Gubernur, setelah ini kami mohonkan sambutan dari Bapak sekaligus membuka acara kita di secara resmi. Ini mohon punya Rasul Mani, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka kegiatan secara resmi akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Jafrinal Arifin SH MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Irsad Safar LCMID, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah besok beliau bisa hadir karena hari ini masih ada kegiatan di DPRD. Kemudian kita hormati bapak-bapak, bini-bininya, datuk-datuk kami, alim ulama, caci pandai, dan seluruh peserta Bimtek yang hadir malam hari ini dari Kabupaten 50 kota dan Kota Payakumbuh. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat unggu-unggu kami, bininya kami, datuk kami berseragam putih semua. Tepuk tangan buat kita. Kemudian kita hormati Kabid Jarang Mitra, Pak Fadli. Kemudian kita hormati teman-teman kami dari Dinas Kebudayaan, Bapak Ibu, bininya datuk-datuk yang kami hormati, mohon maaf disampaikan salam maaf Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur, karena beliau tidak sempat hadir pada malam hari ini karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Sama besok kami juga rapat staf di Batam, maka itu beliau mungkin lebih dulu berangkat dan saya besok siang berangkat ke Batam. Bapak Ibu dan datuk kami yang kami hormati, Bimtek ini merupakan kerjasama kami Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan anggota DPRD Pak Irsad Safar. Sudah banyak kami laksanakan Bimtek ini. Mungkin Bapak sekalian juga sudah hadir dulunya kita laksanakan yang ada itu ya. Di hotel ya, yang juga dilaksanakan kerjasama disebut dengan Pak Supardi juga. Berapa kali Bimtek kita adakan dengan Pak Supardi. Kemudian menyusul Pak Irsad Safar juga meminta diadakan juga untuk tokoh-tokoh masyarakat, ini datuk-datuk kami, tokoh masyarakat di 50 kota dan Payakumbuh. Dan ini kami insya Allah, alhamdulillah malam ini bisa kita angkatkan dan bisa kita laksanakan. Ibu-ibu, bapak-bapak,
hormati, dalam bintek ini tentu kita bukan dalam artian mengajari Bapak Ibu semua, tapi ini adalah dalam rangka bagaimana menghidupkan kembali berbagai pengetahuan yang lama yang mungkin tersimpan sehingga perlu kita upgrade lagi. Jadi kita datangkan narasumber-narasumber yang berkualitas yang tentunya kita harapkan kita hidupkan kembali adat budaya Minangkabau. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk itu sangat kita pentingkan acara bintek kita ini. Perantau kita di Jakarta, ketika ditanya anaknya apa sukunya, tidak tahu gitu loh. Dia kecil sukunya Padang. Padahal itu ada suku Caniago, Koto, Sikumbang, Tanjuang, Uci, tidak tahu juga lah. Sehingga ini tidak diberikan transfer keilmuan oleh mamanya, oleh orang tuanya ke anaknya. Dan ini sudah mulai menurun Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itulah kami memohon kepada ininya datuk-datuk kami semuanya untuk bisa ditransfer ilmunya kepada generasi muda tentang adat budaya Minangkabau. Untuk itulah juga kita sekarang mulai mewajibkan pembelajaran bab itu dihidupkan kembali dari SD sampai SMA. Berapa tahun yang lalu itu mati Bapak Ibu sekalian, tidak dilaksanakan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin kerjasama melalui Dinas Pendidikan untuk menghidupkan pembelajaran di Minangkabauan namanya sekarang, untuk dihidupkan di sekolah kembali. Lucunya Bapak Ibu sekalian, yang mengajar di Minangkabauan atau BAM ini adalah guru bahasa Inggris, guru PKN, guru matematik. Ketika murid bertanya sumbang globale katun nanampe anak pandai mendalir, apalagi gurunya kejadian di Damas Raya, gurunya orang Jawa, anak mengerti nak pandai mendalir ke muridnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, datuk-datuk kami sangat kami berguna dan bahwa Bapak Ibu sekalian ikut hari ini. Dan kami nanti kami percayakan Bapak Ibu sekalian ini kan sudah tercatat di kami untuk bisa melatih juga para guru-guru kita, guru-guru yang ada di SD sampai ke SMA nanti. Jadi Bapak sekalian nanti mohon nanti kita mintakan Bapak Ibu sekalian, datuk-datuk kami, mama-mama kami bisa mentransfer ilmunya kepada para guru nantinya. Secara kurikulum itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah nanti kita mensupport di bidang tenaga atau sumber daya manusianya nanti. Nah itulah Bapak sekalian kita adakan bintek kali ini, dan selanjutnya akan berulang terus, akan kita perbanyak bintek ini untuk kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, sehingga kekurangan pengetahuan daripada masyarakat kita hari ini dapat dapat transferkan kepada masyarakat kita yang lainnya. Sehingga Bapak sekalian kita pun berencana nanti akan melaksanakan bintek bagi perantau Minang yang ada di luar provinsi kita. Yang seperti kita katakan tadi, anak-anaknya tak mengerti lagi tentang adat budaya Minangkabau, padahal dia adalah keturunan Minang. Maka itu kami sudah merencanakan ada beberapa bintek nanti di Jakarta, Bandung, dan kalau bisa di Surabaya juga ya, kita adakan nantinya, sehingga nanti anak-anak perantau itu paham dengan adat budaya Minang. Ya kalau dia pulang kampung nanti dia mengerti tentang tata krama beradat berbudaya Minangkabau. Tidak sembarang sih. Kadang-kadang di depan mamanya kakinya lah nanya lo kate, kan? Anak kemenakan awak. Sama ketika saya Bapak Ibu
Ibu sekalian, saya ketua masjid di tempat tinggal. Anak muda yang tidak mengerti tentang adat budaya, ketika kami pengurus masjid duduk bersama membicarakan sesuatu, anak muda kok lama berselonjor kaki ke muka awak, dan tak punya etika gitu. Nah, kadang-kadang ini tidak dimengerti lagi oleh anak-anak kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting kami laksanakan. Semoga nanti kita berharap semua peserta kita sebanyak 100 orang ini bisa serius, sungguh-sungguh untuk hadir dan juga untuk bisa memahami dan juga nanti bisa mentransfer ilmunya, karena ini kita sangat pentingkan. Jadi narasumber kita nanti tidak menggurui Bapak Ibu semua, Mak Datuk semua, tapi adalah dalam rangka diskusi. Kita ambilkan narasumber kita yang sangat berkualitas dalam rangka adat budaya dan narasumber tentang agama. Nah, Bapak sekalian, sebagai pengantar, itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita bisa cerita banyak dan diskusi banyak tentang adat budaya Minangkabau, bagaimana tata kelolanya melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bapak sekalian, ininya dan tentu yang kami hormati, akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua, Bintek bagi pemangku adat dengan judul peningkatan kapasitas pemangku adat se-Kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh resmi kita buka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Perkenan untuk kita dapat berdiri di tempat. Kita lanjutkan dengan sesi tentunya foto bersama yang akan dipandu. Kami silakan kepada ini. Dengan kita semua masih dalam rangka Bintek meningkatkan kapasitas pemangku adat dengan tema pulangkan sidih kagagalmu, pulangkan pinang karampuanmu. Bapak-bapak, guru yang kami hormati, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tadi sudah membuka acara kita bersama di sini, yaitu Bapak Dr. Haji Refinal Arifin, SH, MSc. Beliau berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pangkat jabatan beliau, nah ini supaya lebih dekatnya lagi, supaya kita lebih kenal, maka kami akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau mempunyai pangkat dan jabatan yaitu Pembina Utama Madya 4D. Beliau adalah pegawai negeri sipil, lahir pada Pariaman ya Bapak ya. Pariaman tanggal 12 Desember tahun 1965. Alamat beliau yaitu di Jalan Komplek Pilar Jaya, Blok JJ 8, Gunung Pamilun. Beliau ini sudah melalang buana di beberapa SKPD atau beberapa kantor yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya yaitu beliau sudah menjadi Kepala Biro Mesra Sedangkan daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian menjadi staf ahli ya Pak ya, ahli gubernur. Kemudian menjadi PJ Bupati Agam juga pernah. Wah, sudah jauh ya Pak ya. Kemudian menjadi Kepala BKPSDM Provinsi Sumatera Barat. Ini mengurus sumber daya manusia ASN yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian menjadi Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, mengurus politik ya Pak ya. Kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Nah, nanti beliau ini akan memberikan materi tentang tata kelola sumber daya manusia dan lembaga adat. Ini bapak yang kami hormati, kalau tadi Bapak tuh pantun orang sana. Bapak kira apa tadi? Lah kali baca ya. Bapak tuh cecek ya Pak ya. Untung tuh ada salah bantunya mak. Aku tak kaki-kaki Pak ada nenek mama yang tagak di siko sadonya. Kalau salah di bantuan dia mak ni akan ada salah tuh juga ya. Kue sangko baca pointi dimakan dek kurang suliki.
Malanggo Pak Jeffrey kamagiah materi. Mari bersama-sama kita simak sapenuh hati. Mulai itu betul dan kita bersama-sama kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mary. Alhamdulillah MC kita semangat sekali. Kayaknya masih muda. Terima kasih. Alhamdulillah wasyukurillah. Kami ucapkan tentu puji syukur kepada Allah bahwasanya kita bertemu kembali setelah kita buka acara kita bintek kita dalam rangka peningkatan kapasitas pemangku adat. Bapak Ibu sekalian, materi kami adalah tata kelola SDM pemangku adat di Sumatera Barat. Apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, tentu tak luput dari pengetahuan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini salah satu cara bagi kita peningkatan pengetahuan untuk diulang-ulang balik kajian lama. Maka itu Bapak sekalian, kita di Sumatera Barat melalui pemerintah provinsi menghidupkan kembali pengetahuan ini supaya daripada nenek mama kita, alim ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita memahami kembali tentang adat budaya Minangkabau. Ininya dalam pada sekalian, berbagai upaya telah kami lakukan di pemerintah provinsi dalam upaya pemasyarakatan adat budaya ini di kalangan masyarakat. Nah, secara birokrasi pemerintahan tentu ada dasar hukumnya pelaksanaan daripada pemasyarakatan adat budaya di Minangkabau ini, terutama di Sumatera Barat. Pertama, kami mempedomani kepada visi misi daripada Gubernur periode yang lama. Artinya sekarang kan mau pilkada, tapi tentu kita pakai program visi misi dari Pak Mahyardi dan Pak Audi, di mana dalam visinya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ada berapa misi? Ada 7 misi. Salah satunya adalah pada misi kedua, memasyarakatkan ABS SPK pada masyarakat Sumatera Barat. Dan itu bahwasanya Sumatera Barat mempunyai falsafah adat bahasa Sarak, Sarak bahasa Kitabullah, dan adat Salika Nagari. Maka itu Bapak sekalian, dengan adanya keluarnya undang-undang ini dan juga sesuai dengan visi misi gubernur, maka Bapak sekalian, sesuai tugas kami dari Dinas Kebudayaan, kami ditugaskan bagaimana misi kedua ini bisa kita laksanakan dengan baik. Maka itu Bapak sekalian, kami jadikan melalui perintah Pak Gubernur, melalui kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menjadikan Masjid Daya sebagai pusat pengembangan ABS SPK. Kami Pak Gubernur meminta kepada Ketua LK supaya diadakan kegiatan adat budaya di kantor LK. Bagaimana misalnya belajar tentang petata petiti, sudah diminta oleh Pak Gubernur kepada Pak Ketua LK, Pak Gubernur, tapi sampai sekarang belum juga terlaksana. Dan juga kegiatan kebudayaan lainnya. Nah, kita berharap kantor yang kita sudah siapkan itu
bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik itu Bundo Kandung termasuk LKAM. Nah, Bundo Kandung sudah jadi, dia akan berkantor lagi di kantor Bundo Kandung dan ada piket-piketnya nanti di sana. Nah, kita harapkan itu begitu sehingga nanti alhamdulillah dengan pengurus baru ini sudah bergairah nampaknya, dan kita harapkan kami disebut akan mensupport semua kegiatan di LKAM termasuk di Bundo Kandung. Dan selanjutnya Pak Gubernur akan menyiapkan gedung Majelis Ulama Indonesia di sebelah gedung Bundo Kandung. Jadi di dalam kompleks Masjid Daya itu nantinya tempat keagamaan, di sana ada tempat kebudayaan, belajar adat budaya, ada tentang Bundo Kandung. Jadi satu lokasi yang akan dikembangkan nanti tempat pengembangan HBS SBK di Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis yang sudah menyampaikan materinya tadi. Dan kalau kita lihat dapat kita simpulkan juga pada materi yang telah diberikan tadi bahwa kegiatan ini semuanya punya landasan. Tidak perlu khawatir, landasan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 17 tadi ya Bapak ya, Nomor 17 tahun 2022. Kemudian ada lagi Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dan juga tadi dapat kita lihat ternyata Provinsi Sumatera Barat sudah menjadikan Masjid Raya sebagai tempat pembelajaran adat bahasa isyarat, bahasa di Kitabullah, dan juga sebagai kantor Bundo Kandung di situ, kantor MUI di situ juga. Jadi semuanya sudah bersatu di situ, dapat bisa bekerja sama untuk memajukan apa yang kita inginkan. Dan dalam falsafah tadi kita dapat menyimpulkan ada 3 tadi, kalau kami bisa menyimpulkannya, yaitu adanya kesadaran, komitmen, dan kerjasama. Jadi falsafah ada untuk menjalankan ada masih syarat-syarat bahasa di Kitabullah tadi, ada kesadaran menyadari bahwa ada bahasa syarat bahasa di Kitabullah adalah syarat untuk membahagiakan diri kita dunia dan akhirat. Kemudian komitmen, berarti kesepakatan kita bersama dengan berbagai langkah dan strategi yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Kemudian ada kerjasama, semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam kita mengembangkan adat bahasa syarat bahasa di Kitabullah. Untuk 1 jam ke depan kita akan membuka tanya jawab, dan sepertinya kita harus membagi dulu. Untuk sesi pertama kita membuka 3 pertanyaan yang nanti akan kita kumpulkan dulu, dan kemudian baru kita bahas bersama dengan Bapak narasumber kita. Baik, Anggur tidak Mama dan Tentu Sadojo, kami mohon untuk memberikan tanggapan, saran, pertanyaan untuk diskusi kita sesi pertama ini. Silakan. Baik, mungkin yang di depan dulu ya Mama ya. Kemudian yang di samping kanan kami. Yang sebelah sini? Sepertinya sebelah sini dulu. Ya, sudah ada. Ya. Berarti 1, ya 2, kemudian dia sebelah sini 1. Oke, silakan Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Fintech ini adalah media pembelajaran buat kami nenek mama. Sebelum berlanjut panjang, mungkin alangkah baiknya saya menceritakan siapa saya. Nanti jangan nenek mama kami pada siapa tuh, kan begitu Pak ya. Namun Ketek Zainal Gelar Datuk Magajonan Hitam, tinggal di Kota Panjang Galam, Lamposi, Digonegoro. Jadi pada kesempatan ini saya sangat tergugah dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Memang itulah kenyataannya Pak di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kebetulan yang Bapak sampaikan tadi itu benar sekali. Saya guru PAUD di sekolah saya Pak. Saya guru
di sekolah beliau ini, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Panjang Bekasi. Benar Pak? Kemudian saya juga guru bahasa Inggris. Pas Pak. Tapi saya bahasa Inggris dulu adalah pemandu orang asing. Kalau orang asing yang saya bawa bertanya ada, saya menerangkan. Ini gonjong, kenapa gonjong? Siapa yang bikin begini? Saya menerangkan. Begitu Pak. Kemudian begini, kami ini mama, sekolah kami itu tidak ada Pak. Diserahkan ke kan kadang-kadang nggak sampai sama kami. Nggak sampai. Kadang-kadang saya senang tadi Bapak ada hibah untuk Elkam. Terus senang sekali saya Pak. Nah, saya berharap sama Bapak, masing-masing negara itu membuat buku. Sebab kami Pak, guru Pak, sumbernya itu susah, di mana dicari? Ditanya kepada Bapak Ibu atau Bapak kepala sekolah, diserahkan sama kita. Cari jalan tuh, kemana rancak. Ini susahnya Pak, kemana yang belum carilah. Pas Pak yang Bapak katakan tadi, saya tanya dari kelas 1 SD sampai kelas 6, apa sukunya? Dia tanya balik, apa itu suku Pak? Nggak tahu dengan sukunya lah. Dari Singo makan nanti. Jadi melalui Bintek ini adalah sekolah buat kami nih Mama. Jadi saya berharap nanti Elkam itu memang kerja keras. Jangan Elkam itu visi misi nggak sampai sama kami Pak, ini Mama ini. Bahkan kami bertanya itu, ini maaf ini mama kami ya. Tolong nanti visi misinya sampai ke kami. Apa yang dibikin setidaknya kabar lah. Nah kadang-kadang nggak sampai. Kata nggak sampai ke bentuk ke bawah, nggak sampai ke tanah. Di tengah-tengah. Nah, sampailah ke kami. Kemudian daripada itu kami sangat berharap Bimtek ini kalau bisa Pak 2 kali lah setahun, jangan sekali setahun. Wajah-wajah di sini inilah tempat kami berkumpul. Tempat kami berkumpul, saling berbagi ilmu, saling mengenal. Maka masuk hotel mungkin kami 2 kali setahun ini mungkin Pak. Iya Pak, masuk hotel ini, ya kan? Kalau tidak oleh Pak Ishak Safar, entahlah saya pribadi akan ada di hotel Rocky ini Pak. Pak Subadi. Gitu Pak. Saya sering lewat di sini bawa orang nasi Pak, tapi lewat hotel gadang yang tinggi. Tapi masuk baru hari ini Pak hotel Rocky. Jadi terima kasih ini saling kenal dengan Bapak. Mungkin Bapak ini nanti kalau mau jadi anggota dewan, saya juga kami nanti. Kami bilang untuk DPR, ini calon kami kan gitu. Katanya mungkin dekat lagi mau pensiun ini Pak ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua, silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya yaitu Ermizal, gelar Datuk Perpatih, utusan dari Nagari Pijokoto Talago, Kecamatan Lugo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ada 2 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama tadi mengenai buku panduan yang sekarang sudah habis dicetak. Jadi mohon kiranya setidak-tidaknya kami yang hadir semuanya di malam hari ini dapat buku panduan tersebut yang akan kami gunakan di masing-masing nagari kami, yang sebagiannya tentu saja di sini menurut adat Salingka Nagari. Yang pertama, mohon kiranya Pak, jangan sampai nanya sampai tahun 2025. Kalau sampai nanti tahun 2025 bisa jalan jadi lebih. Nah, sekarang sedang hangat-hangatnya. Kemudian yang kedua, tadi Bapak telah menyampaikan kepada kami tentang ABS SPK. Ada pesan syarat pesan kitabullah. Yang akan kami tanyakan di sini, mengapa ABS SPK ada pesan syarat pesan kitabullah? Mengapa tidak adat berseni syarat berseni Al-Quran?
Karena kitab mulia itu kan adalah Al-Quran. Nah, ini karena sampai hari ini kita belum dapat penjelasan yang sempurna. Mudah-mudahan bagi Bapak ada jawaban yang sempurna tentang dinamakan kitabullah dan mengapa tidak Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ini yang di sebelah sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Panelis pada malam hari ini, Bapak Dr. Haji Jepinal Arifin SH MSI. Saya terus mewakili daripada Bapak Gubernur Bapak Wali Denali. Baiklah, Kak, saya langsung saja bertanya atau sedikit menjelaskan perihal materi kita pada malam hari ini, bimbingan teknis peningkatan keuangan Paskas Kemampu Adat, ulangkan Siriah Dagarno, ulangkan Pinang Kamboja. Maaf ini mohon perkenalkan dulu namanya. Maaf. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama Ambo Anes Satria, Bagala Datuk Gamuan Sunamudo, suku Potopang, Kampung Salo, Kadang-kadang Pai Basuang, Pai Kubat Timur. Baiklah, ini aku udah tua pada malam ini. Ini adalah pertemuan kita yang sangat kita harapkan, kita banggakan, dan kita angkat setinggi-tingginya, karena ini adalah karakter anak negara Sumatera Barat. Adat bahasa syarat bahasa yang kita buat Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ini adalah karakter untuk mengangkat bangsa Sumatera Barat, anak dari Sumatera Barat. Ini sangat penting, adat dan budaya dan agama Islam, yaitu kita bersandingkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Untuk ini, Ambo menghimbau pada pihak pemerintah, pihak anggota dewan maupun pusat. Insya Allah mudah-mudahan anak negeri Sumatera Barat, Bapak Polison bisa diangkat dari Menteri Kebudayaan dan bisa mendukung niat baik kita untuk membawa kembali karakter bangsa Sumatera Barat ini menjadi pejuang kemerdekaan, khususnya nanti untuk di Sumatera Barat. Amin. Dari ini terlepas Pak dari perpanjangan tangan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 2 seperti yang tadi Bapak bacakan, dan turunnya lagi Undang-Undang 17 tahun 2022 dan Putusan Gubernur nomor 5 tahun saya lupa tadi, dan khususnya undang-undang yang akan menjadi dasar hukum kita untuk melanjutkan, meningkatkan, melestarikan SDM anak negeri Sumatera Barat khususnya yang berlandaskan adat syarat bahasa kita ulah. Ini perlu kita lanjutkan Pak, sampai ke negari-negari di Sumatera Barat ini Pak. Ini terlepas Pak, untuk melaksanakannya butuh anggaran Pak, butuh anggaran besar. Karena Pak, ini mama ini Pak dulunya punya anak mereka yang sedikit Pak, tapi sekarang udah banyak Pak, banyak sekali Pak. Jadi anak mereka kita saat ini udah banyak yang kebablasan Pak, baik itu mental, agama maupun fisiknya sendiri Pak. Jadi perlu kita pegang erat, karena kita punya dasar hukum yang kuat untuk melestarikan, meningkatkan kualitas daripada mama dan anak mereka Pak, melalui perpanjangan tangan undang-undang yang ada sama kita ke diri mama yang ada di negara kita di Sumatera Barat Pak. Ini perlu kita tekankan bagaimana ini bisa sampai bukan hanya di Masjid Raya Sumatera Barat Pak,
tapi yang sampai ke masjid yang ada di negara di Sumatera Barat Pak, maupun surau-surau yang ada di Sumatera Barat. Ini perlu kita kerjasamakan Pak, baik itu sistem, cara, dan anggaran untuk sampai ini bisa terlaksanakan dengan sebaik-baik Pak. Begitu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Salam kurang mohon maaf. Sudah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya. Ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Tadi pertama dari Bapak Zain dan Dr. Rajo. Jadi foto panjang ya. Itu tentang ternyata beliau adalah guru bank juga, guru bahasa Inggris. Berarti bisa mengajar bank dengan bahasa Inggris. Ya, bisa kedua-duanya. Ya, itu berarti kolaborasi yang sangat bagus untuk Pak Kadis. Dan saran beliau adalah masing-masing negara membuat buku tentang materi bank, gitu ya. Ya. Kemudian kamu harus bekerja keras lagi ini untuk menyebarkan bagaimana ada istiadat kita di Minangkabau ini. Dan yang tidak kalah penting ini, benteng itu 2 kali setahun ya Pak. Insya Allah nanti dibikin lagi kata Pak Kadis. Dan BIMTEK 2 kali setahun ini juga sebagai wadah bagi kita semua untuk saling silaturahmi, kemudian saling berbagi ilmu dan pengalaman, begitu ya. Kemudian dari pertanyaan kedua Bapak M. Rizal dan Dr. Fatia dari Kecamatan Gugua, mohon itu buku panduan kalau dapat sebelum bubar kita sudah ada ya gitu ya. Kemudian kenapa kok ABS SBK enggak ABS SBA? Nah begitu. Ada bahasa di syarat bahasa di Al-Quran. Pernyataannya. Pertanyaan terakhir dari Bapak Anis Satri. Maaf dari apa tadi Bapak? Sudah mudah Pak. Masih mau dari Salo Payakumbuh Pak ya. ABSDK harus berkelanjutan dan butuh anggaran. Kita tahu itu. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kami mohonkan kepada Bapak Kadis untuk mempertegas dan menjawab semua pertanyaan. Silakan Bapak.